hadir hari ini terkhusus diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dijaga kita dalam keadaan mulia sampai kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk sedikit lebih tinggi dari jamaah sekalian ini untuk sekedar terlihat ya. Rahmat itu rupanya banyak di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mencari indikatornya apa saya telah mendapat rahmat Allah. Ada di antara rahmat Allah itu munculnya pada perubahan kepada karakter yang lebih baik. Sebelumnya merasa kurang baik, setelah itu menjadi lebih baik. Nah itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ditemukan di Al-Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dan viralkan kepada golongan hamba-hambaku yang memvonis dirinya kurang baik, yang pernah punya latar belakang yang gelap. Dulu lisannya kurang baik, dulu matanya kurang baik dalam memandang, langkah kakinya ke tempat yang kurang baik. Lantas kemudian dia berusaha mendapat rahmat Allah. Ya, maka ketika rahmat itu didapatkan, bahkan Allah mengatakan begini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali engkau menyimpulkan bahwa sulit mendapat rahmat itu sehingga merasa putus asa. Ya. Dan detailnya begini. Alhamdulillah kajian kami itu kan di kebahasaan Al-Qur'an gitu. Di lafaz-lafaz Qur'an. Itu pakai qaf kan. Qaf itu kan sesuatu yang paling tidak mudah. Mesti ada tekanan di dalam kemudian diledakkan keluar. Oqqa, oqqa, oqqa. Karena itu masuk huruf qalqalah. Ada 5 huruf kan, qaf, ta, ba, jim, dal, oqqa. Ada namanya pasyafiqa. Ya. Nah itu ok, itu tidak mudah. Ya, di sini menggunakan kata menunjuk pada perbuatan lampau yang itu memang cukup berat, saking beratnya tidak mudah merasakan ingin taubat. Sampai menyimpulkan pada dirinya, rasa-rasanya tidak mudah saya ini diterima kembali. Rasa-rasanya terlalu berat dosa yang saya kerjakan. Ternyata cara pandang kita dengan cara melihat Allah itu berbeda. Makanya kenapa Allah disebut dengan Tuhan yang dipertuhankan? Karena seluruh apa yang diberikan itu selalu punya sifat kasih. Rahman dan Rahim. Jadi nggak bisa disifati dengan sifat makhluk. Kalau makhluk kan terbatas. Allah tidak punya batasan. Anda menyayangi tapi kan terbatas sifatnya. Jangankan pada orang luar, pada orang dalam pun kadang-kadang ada batasan. Ya, ibu kalau disayang suami, sayangnya sama nggak dari awal nikah sampai sekarang? Aduh ya. Ya kan? Ya, anak juga begitu kan? Kadang-kadang ayah ibunya marah, kadang cemberut, kadang betul-betul meluk kan? Artinya kan ada fluktuatif, turun naik, kadang terbatas. Artinya apa? Untuk menetapkan kita ini bukan Tuhan. Kita makhluk yang punya batasan. Ya, pandangannya terbatas, pendengarannya terbatas, akalnya pun terbatas, selalu punya batasan. Nah, Allah jangan dilihat dengan sudut pandang makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan apapun. Jadi kalau melihat dan menginginkan rahmat Allah, jangan menggunakan cara pandang kita. Allah enggak ada batasnya. Justru ketika kita mau kembali mendapatkan rahmat Allah, disitulah kemudian Allah bentangkan hal yang sangat luas. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sepanjang apa engkau membatasi dosamu? Oh, saya punya dosa cukup berat. Seberat apa? Seluas apa? Maka kemudian disifati dengan kata jami', semua jenis dosa. Sepanjang engkau bertekad ingin kembali menjadi saleh, maka seluruh sifat salah itu aku gugurkan. Itu rahmat. Jadi kalau sebelumnya ada hal yang kurang baik, kemudian kita merasakan perubahan menjadi lebih baik, itu bagian dari rahmat Allah.
Maka tugas kita memastikan sebelum meninggal itu seluruh bagian tubuh mendapat rahmat Allah. Ya, bagaimana taunya mata ini dirahmati Allah? Ketika mata ini terkontrol untuk memandang hal-hal yang baik menurut Allah kita lihat, yang tak baik kita palingkan, itu artinya mata kita dirahmati. Bagaimana lisan kita itu mendapat rahmat Allah? Coba lihat tutur katanya, bicaranya, etikanya. Nah, jadi pribadi orang-orang yang seperti itu biasanya nanti kalau sudah berhasil dan dilatihnya lewat ibadah. Karena itu kan sholat menundukkan seluruh bagian tubuh kita supaya mendapatkan apa? Rahmat Allah. Kan ujungnya rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau setelah sholat belum dapat rahmat, ada yang kurang sempurna dalam penunaian sholatnya. Nah, wujud rahmat itu pada perubahan perilaku. Apa manfaat terbesar dalam sholat pada perubahan diri kita? Quran surah 29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalaupun terlihat bagus, bacaannya panjang, tapi setelah sholat itu tidak hilang fahsya dan mungkarnya, artinya ada yang kurang barakah, ada yang kurang sempurna dalam penunaian sholatnya. Nah, itu Quran juga begitu. Bukan masalah berapa banyak khatamnya, berapa banyak juz yang dihafalkannya, tapi ukuran standar kebaikannya perubahan pada perilakunya. Itu ada di Quran surah 35 di ayat yang ke-32. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi al-fadlul kabir itu keutamaan terbesar bukan berapa banyak hafalnya. Hafal itu bagus, istimewa. Pahala banyak. Tapi berapa banyak yang dihafalkan itu merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi kalau orang dulu hafal 2 ayat langsung berubah jadi orang soleh, nah antum hafal 2 surat harus jadi soleh banget, ya kan? Kan dulu Umar dapat toha langsung bergetar berubah. Ya, Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, ya tingkat tinggi, ma'rifatnya luar biasa sampai jadi rujukan. Itu asalnya perampok. Tadi subuh saya terangkan di Al-Azhar. Asalnya perampok. Ya, rampoknya spesialis jalan. Itu orang tahu kalau disebut namanya sudah bergetar itu. Itu kena getaran sama 3 ayat berbeda di Al-Quran. Al-Hadid ayat ke-16, kemudian Az-Zumar ayat 54, dan Quran surah Adz-Dzariyat ayat ke-50. Itu begitu dibacakan 3 ayat oleh 3 orang berbeda, tiba-tiba menghunjam pada jiwanya, jatuh pingsan, tobat jadi ulama. Oh, jadi preman tobat itu bukan cuma film itu. Ya, nasabnya ada pada dulu jadi ulama besar itu. Ya, ini gambaran-gambaran bagaimana bila rahmatlah diberikan, cirinya ada pada perubahan. Ya. Jadi kalau anak Bapak Ibu di pesantren hafalan Quran banyak tapi belum berubah jadi lebih baik, berarti ada yang belum sempurna. Ya, belum optimal belajar Qurannya. Itu dikonfirmasi. Ya, Quran itu di ayatnya ada sanadnya, di hadis juga ada sanadnya. Itu di Al-Bukhari dijelaskan lagi. Nomor hadis 5027. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah menerima dari Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Alqamah bin Marthad, kemudian dilanjutkan ke Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jadi orang yang belajar Quran itu, orang yang menghafal, membaca, mendalami Quran itu, hal pertama yang Allah anugerahkan sebagai rahmat Allah adalah khair, sifat-sifat kebaikan. Baik ya, nanti kalau sudah terbiasa kita latih dalam ibadah, melekat pada diri kita jadi hamba Allah, maka sifat Rahman itu dipercikan pada diri kita. Rahmatnya, maka digabungkan jadi ibadah Rahman namanya. Itu yang dimaksud di surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haudan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, itu jenis rahmat yang pertama. Coba setelah ngaji sekian lama, nah itu yang pertama didapatkan kan? Karena standar ngaji pun itu di hadis Muslim, standar ngaji itu. Ya, majtama'a. Perhatikan kalimatnya. Majtama'a qaumun ya fi baitin min buyutillahi. Tidaklah orang-orang berkumpul, berdesak-desakan, kumpul berjamaah untuk memenuhi rumah-rumah Allah. Ya, apa yang dilakukan di rumah-rumah Allah itu? Apakah hanya sholat, zikir? Ternyata hadis ini detil di hadis Muslim.
Perhatikan kalimatnya, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Ternyata mereka datang itu untuk belajar ngaji, mengkaji ayat, memahami tafsir, untuk dipraktikkan dalam kehidupan. Ya, maka apa ciri orang yang berhasil dari orang-orang datang itu? Ini dari sekelompok yang datang, kita hadir sama-sama ngaji. Menurut Nabi, standar Nabi, bagaimana dikatakan berhasil? Awas jangan sampai gagal, jauh-jauh datang ke sini. Ya, mungkin ada yang dari subuh, dari malam, ada yang nginap, DKM, ya. Mungkin terjadi kan? Gitu. Nah, standar berhasilnya apa? Ya, satu, ghasyiyatuhumur rahmah. Orang-orang ini kalau benar ngajinya, oleh Allah itu diperintahkan pada malaikat dalam lisan Nabi, itu dimintakan supaya membentangkan rahmat Allah kepada mereka. Nah, karena itu cirinya dapat rahmat setelah ngaji berubah. Dua tandanya. Satu, imannya lebih kuat, yang kedua ilmunya bertambah. Itu ada konfirmasinya di Quran, di surah Al-Mujadalah, di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau nyari kiai, ya, ustadz misalnya, muallim, siapapun, nah, cari pertama yang membuat iman kita meningkat, merasa lebih dekat dengan Allah. Amalnya bisa naik. Nah, itu tandanya mendapat rahmat Allah. Yang kedua, utul ilma, ilmunya bertambah sehingga dapat berkah dari situ. Kalau ilmu nambah, nanti mendukung ibadah jadi khusyuk. Beda ibadah tanpa ilmu dengan ibadah dengan ilmu. Ya, Bapak Ibu misalnya takbir secara fikih sampai dengan salam bagus, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, selesai, tuntas. Secara fikih benar, dapat pahala sesuai keikhlasan. Tapi barokah tidak? Kan? Nah, taunya kualitas itu lebih bagus ketika tahu ilmunya. Kenapa tangan diangkat begini? Kenapa saya mengucapkan Allahu Akbar? Apa artinya Allahu Akbar? Nah, dengan pengetahuan itu membuat ibadah kita lebih khusyuk. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu saking pahamnya dengan kalimat Allahu Akbar, baru takbir itu sudah menangis, gemetar. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu baru dengar azan sudah gemetar. Ya? Baru dengar azan tuh. Nah, bagaimana bisa mendapatkan kualitas itu? Itulah ilmu. Itulah ilmu. Nah, itu diantara rahmat yang dibentangkan saat kita belajar supaya mendapatkan perubahan-perubahan. Jadi jangan sampai begini, datang dan pulang sama. Ya, bedakan, datang dan pulang mesti beda. Masuk masjid, keluar masjid, mesti ada perbedaan. Itulah sebabnya kenapa ketika Anda masuk yang diminta rahmat. Coba lihat. Doa masuk masjid, langkahkan kaki kanan, dibacakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Abwaba jamak dari kata bab. Bab itu pintu, jamaknya abwab. Ya Allah, mohon bukakan aku pintu-pintu rahmatmu. Kalau jamak itu satu atau banyak? Nah, ibu maksudnya apa? Kalau baca terjemah saja, apa masuknya lewat banyak pintu? Udah lewat sana, keluar lagi. Permisi Pak, saya mau lewat sini. Keluar lagi, permisi. Tidak, apa demikian? Tidak. Karena masuk lewat satu pintu, ditawarkan oleh Allah bentangan pintu-pintu rahmat. Tadi kan satu, perubahan pada kebaikan. Yang kedua, rahmat Allah itu diberikan pada orang-orang yang mau mendekat kepada Allah agar diberikan kemudahan hidup. Ini, saya ijazahkan sebentar amalan ya. Kalau sedang ada kesulitan, apa saja, ke masjid. Kalau ada masjid, ke masjid. Laki-laki ya, kalau ibu cukup di rumah tidak apa-apa, ambil air wudu, sholat. Laki-laki ke masjid. Ya, ada kesulitan apa? Mau kerja, mau melamar kerja, melamar anak orang, ya, mau ujian, ke masjid. Sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Niatkan dari sejak masuk. Kalau kata Imam Nawawi itu, kalau sudah baru masuk masjid, itu sudah berniat i'tikaf untuk memohon sesuatu. Ya, baru masuk tuh. Itu ada nanti di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi begitu Anda masuk, niat Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Allah balik tanya, rahmat mana yang kau inginkan ya hambaku? Nah, apa yang mau kita minta? Apakah perubahan jadi lebih baik, pengampunan dosa, atau yang kedua? Yang kedua itu solusi dari berbagai masalah, jalan keluar. Ya, dililit utang piutang misalnya, ada masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, datang minta.
Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Dunianya lepaskan. Jadi jangan dibawa ibadah ke arah dunia. Serahkannya ke Allah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Engkau yang memerintahkan, engkau yang berjanji. Kalau saya biasa mengatakan begini, ya Allah, engkau perintahkan, aku lakukan. Engkau minta kepada aku kerjakan. Engkau berjanji, engkau tidak mungkin tidak menepati janjimu. Kalau dengan semua apa yang telah aku kerjakan belum mampu menghadirkan rahmatmu kepadaku, mohon tunjukkan padaku saatnya dengan cara apa lagi aku mesti menyembah padamu. Minta. Jadi jangan ditarik ke urusan dunia. Sholatnya untuk memudahkan pekerjaan, sholatnya melunasi utang, nggak usah. Ya, itu biarkan Allah dengan rahmatnya memberikan anugerah pada kita. Yang penting kita ikuti saja sholatnya. Kata Nabi, kerjakan apa, lakukan. Ya, maka ketika kita sholat, niatkan salah satunya mendapat rahmat Allah. Allah Maha tahu pengabulannya. Itu yang dimaksud Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai', sungguh di antaramu yang hidup pasti akan mendapat ujian, pasti. Ya, minal khauf, ada yang sedang gelisah. Ini wajahnya kayak orang-orang senang padahal hatinya mungkin sedang gundah. Ya, mungkin sedang ada persoalan, sedang pengen nyari ketenangan. Ada yang demikian. Wal ju', ada yang sedang nahan lapar, ngejar sap, belum sempat sarapan. Wa naqsim minal amwal, ada yang kekurangan harta benda, kemarin gagal proyek, sekarang datang pun bawa utang, harap-harap sedekah, macam-macam tuh. Ada. Ya. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang sebagian koleganya meninggal. Wat thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya diambil orang. Tahu kan? Ya, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira pada yang sabar menjalani itu. Ini memang ayatnya unik ini. Ada orang bermasalah tapi sabar dan gembira. Biasanya kalau sedang dapat masalah, gembira atau sedih? Sedih ya? Nah, ini ayatnya unik. Ada orang punya masalah malah gembira. Karena perintahnya berikan kabar gembira pada orang yang mendapat masalah itu. Ya, dan dia sabar menerimanya. Jadi ada orang yang memahami, nanti mungkin lain waktu kita ngaji fikih musibah ya. Kan belum pernah ya. Itu aja yang relate dengan kehidupan kita aja. Kan belum pernah dibahas coba fikih musibah. Fikih setan kan jarang tuh. Ya, belum pernah kan? Malaikat disebut-sebut, setan nggak pernah tahu. Gimana cara menghindarinya? Ya. Nah, ini kan paling penting yang kita hadapi dalam keseharian. Jadi ada orang-orang unik yang ketika ada masalah malah gembira. Karena diaku sebagai hamba, alhamdulillah saya diaku oleh Allah, karena itu saya diberi ujian. Karena tidak mungkin Allah ngasih ujian, ya, kecuali pada yang sanggup menjalaninya. Jadi kalau kita nggak dinilai, nggak diaku sanggup oleh Allah, nggak mungkin dapat ujian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau nggak sanggup nggak akan dikasih. Ketika diberikan itu berarti kita dinilai oleh Allah sanggup menerimanya. Syukur. Ada orang yang gembira begitu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini rumusnya. Jadi ketika mendapatkan itu dia sudah tahu ukurannya. Ya, ini semua bersumber dari Allah. Allah pasti kasih solusinya. Nah, orang yang punya sikap awal demikian, maka dipuji oleh Allah. Saat orang lain mengeluh, saat orang lain meratap, bahkan bertanya, kenapa mesti saya ya Allah? Ya, memang kamu. Ini saya kasih rahasia besar di dalam Al-Quran tentang ujian. Tolong catat. Ini di antara kita saja ya. Ini saya kasih pengantar dulu ini. Ini kita belum mulai nih. Kita antarkan dulu. Ini di sini ada X, ini ada Y. Saya nggak tanya kelihatan enggak ya. Udah lewat tuh. Ya, sini. Bismillah. Fokus baik-baik sini. Setiap kita yang hidup pasti punya harapan kan ya? Punya keinginan ya? Awas. Orang hidup pasti punya keinginan. Ya, seseorang yang tidak pernah punya keinginan berarti ya, nah berarti kehidupannya tidak berwarna ya. Perhatikan kalimatnya. Yang kuliah ingin lulus, lulusnya ingin kumlot, ingin baik dan sebagainya. Ibu pengen anaknya baik dan seterusnya. Semua punya harapan. Nah, di sini ada harapan, saya tuliskan Y-nya di sini. Ini harapan, keinginan. Ini marwahnya.
Ya, kita sering sebut cita-cita dan seterusnya. Apakah itu bentuknya materi, fisikal, ataukah intelektual, ataukah spiritual supaya dapat surga dan sebagainya. Intinya setiap orang punya ini. Nah, untuk mempercepat dan mempermudah kita mendapatkan ini, maka kita mencoba terkoneksi dengan yang punya akses kan? Untuk mempercepat itu. Rumus logikanya kan begitu ya? Baik ya, Anda ingin dapat melamar pekerjaan, terus Anda coba cari koneksi orang yang mudah menyampaikan lamaran Anda pakai pekerjaan itu. Ya, itu rumusnya kan? Anda kenal dengan direktur, aksesnya lebih cepat, kan? Nah, maka dalam mewujudkan itu pun secara naluriah kita dibaca itu oleh Allah karena Allah pencipta kita. Maka disampaikanlah oleh Allah kepada kita dengan formulasi yang disebut doa namanya. Doa itu diantara fungsinya selain menjadikan harapan menjadi ibadah. Pas ya? Doa itu menjadikan apa yang kita harapkan punya nilai ibadah. Sehingga beruntungnya sebagai muslim berharap saja sudah dapat pahala. Di mana ditemukan konsepsi begitu? Orang berharap dapat pahala. Ya? Jadi bagaimana menjadikan harapan dan cita-cita itu punya nilai di hadapan Allah? Salah satunya sertakan dalam doa. Itulah sering kita katakan ya Allah A, ya Allah B, ya Allah C dan seterusnya. Jelas sampai sini? Baik, ini dulu ya. Satu, doa. Jadi kalau kita biasanya menginginkan sesuatu, punya harapan tertentu, secara fitrah pasti berdoa. Itu fitrahnya. Paham ya? Baik. Ya Allah, saya ingin lulus ya Allah dalam ujian nanti dengan IPK 4 misalnya. Boleh kan berdoa? Sah ya? Nah, pertanyaan saya, apakah ketika seseorang itu berdoa, besoknya langsung lulus IPK 4? Tidak. Nah, apa ukuran yang menjadikan doa itu bisa diketahui, dikabulkan? Ukurannya apa? Standarnya apa? Maka dia mesti melewati jalan, ya, jalan dari doa ini, ya. Lewati dulu jalannya supaya sampai ke harapan ini. Saya pengen lulus IPK 4 yang kuliah. Doa. Bagaimana cara mendapatkan ini? Kan nggak mungkin doa malam besoknya langsung diwisuda. Kan tidak. IPK 4. Kenapa? Karena berdoa. Rektornya mimpi tadi malam diperintah kasih IPK. Nggak mungkin. Melanggar ketentuan, kan? Maka apa yang terjadi kemudian? Dia harus melewati tahapan belajar. Di sini ada apa? Ujian. Nah, perhatikan cara memahaminya. Ujian ini disiapkan bukan ingin menyulitkan seorang pelajar agar rumit belajarnya, bukan. Tapi dijadikan sebagai jembatan supaya sampai ke wisuda lulus ini. Sebab kalau nggak ada ujian, nggak akan lulus, nggak akan wisuda. Ya, ada orang ikut wisuda nggak pernah ujian, yang lain tanya, dia kok nggak pernah ujian lulus ya? Ya kan? Pasti lewat dulu, lewatin ujian ini baru lulus. Ya, nah ujian ini muncul karena doa. Kalau nggak ada doa, nggak akan ada ujian. Ya, doa ini muncul karena ada harapan. Seseorang berharap lalu berdoa. Dalam mengabulkan doa ini, Allah berikan jembatan untuk dipijak nih sampai ke doa kamu sana. Pijak itu 1, 2, 3. Nah, yang kita pijak itu yang disebut ujian namanya. Nggak mungkin ada siswa lulus di sini, ya, melewati ini, ya, kalau tidak mendapatkan akhirnya ini. Jadi kalau dia ingin ke sini, dia pasti harus lewatin ini dulu. Jadi pengabulan doa kita itu letak pertamanya terletak pada ujian. Pengertian terbaliknya, kalau Bapak Ibu sedang dapat ujian, itu hasil doa sendiri. Paham nggak? Kenapa doa begitu? Itulah doanya. Diujinya sesuai dengan harapan, keinginannya itu ya Allah kasih ujiannya begitu. Ya, paham nggak? Nah, makanya saya kembali ke ayat ini yang saya antarkan dulu. Makanya orang-orang yang sedang diuji itu cenderung gembira kalau paham ayat ini. Kenapa? Karena apa yang dia minta sedang dikabulkan. Prosesnya sedang diantarkan. Cuman pertanyaannya begini, pertanyaannya, ketika dikasih jalannya untuk mencapai harapan ini, mau dipijak nggak? Mau dijalani nggak? Kadang manusia tuh aneh. Aneh nih. Pada tunjuk orang kan tunjuk diri sendiri kan?
Ya, manusia itu aneh. Kenapa? Dia minta, terus Allah mau kabulkan. Ketika mau dikabulkan, nggak mau ke situnya. Aneh ini. Ini ada pintu. Dia minta, ya Allah, aku minta snack lah gitu kan? Enggak, contoh ini, contoh. Jangan diambil itu ya. Terus ada pintunya, tinggal dibuka aja. Ya udah, kamu jalan ke sana, buka pintunya, snacknya dapat. Nggak mau ya Allah, pengennya snack bukan pintu. Ya kan mesti ada jalannya. Nah jadi jika kita menghadapi satu persoalan dalam kehidupan dan kita sedang berada di dalamnya, yakinkanlah pada diri kita bahwa ujian itu sesungguhnya jembatan untuk mengantarkan pada harapan yang kita doakan. Cara memahaminya begitu. Nah, karena itu orang-orang dulu selalu gembira kalau ada masalah. Alhamdulillah, doa saya sebentar lagi dikabul. Karena jembatannya sudah ada. Nah, orang yang berpikir seperti itu dan menyimpulkan demikian, itu dipuji oleh Allah karena paham substansi kehidupan. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Maka orang-orang yang seperti ini cara berpikirnya, alhamdulillah engkau titipkan masalah kepadaku bukan kepada yang lain. Terima kasih ya Allah, ini mempercepat terkabulnya doaku. Terima kasih ya Allah, engkau titipkan padaku bukan pada yang lain, karena engkau nilai aku sanggup menjalaninya. Karena kesimpulan itu hadir dalam diri kita, dipuji oleh Allah di kalangan malaikat-malaikatnya. Ya. Kemudian setelah pujian itu datang, warahmah, rahmat diturunkan pada orang itu. Saat rahmat diturunkan, wa ulaika humul muhtadun, solusi langsung diberikan. Nah, jadi kalau ini hadir dalam kehidupan kita, insya Allah masalah pun walaupun banyak, Pak, nggak terasa ada masalah. Jadi yang besar langsung jadi kecil. Yang hebat tuh begini, saat akan kita hadapi, Allah sudah kecilkan. Sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Seakan-akan nggak punya masalah, karena kesimpulan kita sudah begini. Jadi semua ringan dalam kehidupan. Itu levelnya sama, Ustadz juga demikian. Ini saya belum ngajar, udah banyak masalah nih. Tuh. Masalah Anda, saya yang harus terlibat di dalamnya, gitu kan? Nggak apa-apa. Tapi ini yang saya ingin maksudkan, kita share ini dulu. Sehingga hidup itu bisa dinikmati. Ya, hidup kok banyak mengeluh. Konsep hidup itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu sejak Adam turun, Bu. Yaqulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Adam sekarang turun ya, Hawa turun, kehidupan di bumi dimulai. Ikuti petunjuknya aja. Petunjuknya ikuti, kalau ada musibah begini perasaannya. Kalau sedang senang syukur. Kalau sedang begini, sabar. Ikuti aja. Maka kalau engkau ikuti petunjuk, jalani kehidupan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak akan pernah gelisah. Lawan dari gelisah itu tenang. Walahum yahzanun dipastikan tidak akan pernah sedih. Lawan dari sedih, senang. Jadi konsep hidup di dunia itu ya senang dan tenang. Ya di rumah tangga, senang, tenang. Kalau sedang tidak senang, tidak tenang, ada petunjuk yang tidak dibaca. Sebelum nikah nggak dikaji dulu, saat menikah nggak didalami. Coba ibu selama jadi istri, berapa coba tanggung jawab istri itu? Apa saja ayat Quran terkait dengan tanggung jawab ibu? Apa saja persoalan rumah tangga yang disebutkan di Quran? Nah itu mungkin jarang dibaca. Dalam mencari pekerjaan, ya coba dicek ayatnya, coba dicek hadisnya, itu petunjuknya. Demikian saat mengalami kehidupan, seperti ini. Jadi konsepnya sederhana. Di sini senang, di sana, di mana-mana, tuh ya. Nah itu rahmat yang kedua. Yang ketiga, saya cepat. Ini nanti ada rumusnya ya. Rumus untuk mendapatkan ini ada lagi amalannya. Di Quran tuh runtut sekali. Nanti pas topiknya tersendiri ya, fikih musibah nanti kita bahas. Yang ketiga itu rahmat diberikan pada orang-orang yang mengharapkan tambahan pengetahuan. Jadi di antara ciri orang yang ilmunya luas, dapat karunia dari Allah, itu salah satu konfirmasi. Salah satu petunjuk bahwa dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-65. Nabi Musa dengan asistennya Yusha bin Nun diperintahkan untuk belajar pada seorang hamba yang saleh. Ya, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Rahmat dulu. Baru wa'allamnahu min ladunna ilma. Ketika rahmat turun, ilmu diberikan, dicurahkan. Beda, ya, beda. Ilmu yang datang dengan rahmat Allah dengan ilmu yang dicari tanpa rahmat Allah itu beda.
Cara dapatnya lain, cara mempraktekannya beda. Ya. Cara dapat ilmu dengan rahmat Allah itu lain. Abdan min ibadina, dia tempuh dengan ibadah dulu. Jadi sebelum dia belajar, dia dekati Allah dulu. Tahajud, salat, baca Quran dengan niat mendapatkan barakah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud Quran surah kedua ayat 282 di ujungnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, rajin salat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin berdoa, wa yu'allimukumullah. Allah ajarkan pada kita tambahan pengetahuan. Beda, nanti rasanya akan lain. Ibu silakan kalau nggak percaya, bapak teman-teman ya, ajarkan anaknya. Malam tahajud, salat jaga. Demi Allah saya katakan, ilmu apapun yang diajarkan akan cepat dipahami, mudah diserap dan gampang diamalkan. Yang kedua, orang yang dapat rahmat Allah ketika dapat ilmu itu mudah diamalkan. Ada orang hafalan banyak, amalnya susah Pak. Jangan dikira jamaah saja, ustadz juga ada yang demikian tuh. Hafalannya banyak, dari sekian hafalan itu berapa yang diamalkan? Nah, jadi ini penting untuk saling mendoakan di 3 bagian ini yang masuk kita sekarang, nah mana yang diharapkan. Kenapa saya buka dengan ini? Supaya setiap kajian yang berlangsung di masjid, karena itu saya senang kalau kajian berlangsung di masjid. Kenapa? Salah satunya rahmat tadi. Rahmat. Silakan dari 3 ini minta sama Allah. Kalau yang sedang ada persoalan minta sama Allah. Kalau yang sedang ingin mendapatkan pengetahuan tambahan minta sama Allah. Pun demikian kalau ingin ada yang berubah jadi lebih baik minta sama Allah. Ya, mumpung kita berada di situasi yang baiknya. Nah, kalau sudah paham ini, mari kita mulai untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Kitalah ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pun diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru kita mulai ya. Ya, bismillah. Enggak, saya bekali itu dulu karena saya paham tidak semua yang datang ke sini dari dekat. Ya, pulang tuh mesti dapat sesuatu yang merubah kehidupan kita. Setidaknya mudah-mudahan masalah selesai, kemudian kita sehat semua dan ilmu bertambah insyaallah. Kita masih dalam pembahasan surah Abasa dan insya Allah masuk kali ini ke ayat yang ke-12 ya, sampai dengan turunan-turunannya. Ini yang saya bawa tafsirnya cukup menarik. Ini tafsir namanya Tanwirul Miqbas, tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi sanad tafsir ini bersambung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sosok anak yang dari sejak dilahirkan oleh ibundanya memang disiapkan untuk berkhidmat kepada ilmu dan dekatkan pada Rasulullah SAW. Dari kecil tuh dibawa ke majelis Nabi, didoakan oleh Nabi, kemudian senang dengan Nabi. Alhamdulillah saat Nabi meninggal dunia SAW, itu beliau, ini Ibnu Abbas ini sudah punya kurang lebih sampai 3 kemuliaan. Ya, yang pertama, kemuliaan pertama adalah sosok yang didoakan oleh Nabi memahami betul agama secara benar dan menyeluruh. Maka di antara doa viralnya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mohon pahamkan Ibnu Abbas ini seluruh persoalan terkait agama dan pahamkan ia tentang hal-hal yang tersembunyi yang tidak mudah dipahami. Nah, ini Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma. Karena itu sepeninggal Nabi ini pernah di era Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, walaupun masih muda sudah diminta fatwa. Ya, walaupun masih muda. Ya, Nabi meninggal itu usia Ibnu Abbas masih kurang lebih 13-14 tahun. Ya, masih muda sekali. Nah, keutamaan kedua, ya, beliau punya gelar khusus ya di kalangan para sahabat namanya Turjumanul Quran. Ya, seorang pakar yang mengetahui tentang makna Al-Quran secara mendalam. Ya, sampai ke inti-intinya, sampai ke rahasianya. Dan yang ketiga, Ibnu Abbas ini juga punya keutamaan ya pakar di bidang-bidang fikih ya, terutama terkait dengan keterangan seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya, jadi Nabi meninggal, beliau sudah hafal kurang lebih 2000 hadis. Usia 13 tahun. Nah, jadi dijadikan itu sebagai sandaran kalau Bapak Ibu ngaji ada anak-anak di bawah, minimal bisa dengar, minimal bisa cinta majelis ilmu. Ya, makanya tolong disusun ini suasana masjidnya menyenangkan, baik, sehingga anak bertanya kapan lagi kita ngaji. Ya, kami susun sekolah itu supaya anak ditanya lagi. Ya, dia bertanya pada orang tuanya saat libur kapan kita sekolah lagi. Ya, biasanya kan anak nanya kapan libur kan. Nah, sekarang lain.
Saya tanya anak-anak di pesantren mau pulang nggak? Nggak. Nah itu ya suasana itu. Jadi ada kerinduan kapan kita mengaji kembali. Ini sengaja saya hadirkan supaya ada tafsir yang bersanad ya. Yuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa minas suratil lati yudhkaru fiha al-a'ma wa hiya kulluha makkiyatun ayatuha 40 wa kalimatuha 133 wa hurufuha 500 kemudian wa 533. Ya. Ini adalah surat yang membahas tentang seorang tunanetra yang berinteraksi dengan Nabi. Seluruh ayat-ayat di surah ini peristiwanya terjadi sebelum Nabi hijrah, berlangsung di Mekah. Ya, berlangsung di mana? Di Mekah. Jumlah ayatnya sekitar 40-an. Totalnya 42 ya. Baik, sekitar 40-an. Jadi kalau ada arbaun itu tidak mutlak 40. Bisa 41, bisa 42. Pernah dengar hadis arba'in Nawawi? Nah, itu kan jumlahnya berapa? 42, bukan 40. Ya, pernah dengar Alfiyah? Ya, Alfiyahnya Imam Malik, Ibnu Malik, bukan Imam Malik. Alfiyah Ibnu Malik ya. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun mafi'lan thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am dan seterusnya. Itu jumlahnya berapa bait? Bukan 1000, 1002 bait. 1002. Ya, saya tesis magisternya di Alfiyah. Ya, Al-Manhaj Ibnu Aqil fi Syarah Alfiyah bin Malik. Itu 1002 bait, bukan 1000. Dan itu ada kisahnya. Nah, jadi disebut Alfiyah sekitaran 1000-an. Jelas ya? Jadi tadinya nulis 1000 bait. Setelah nulis 1000 bait itu menyimpulkan bahwa lebih unggul dari gurunya. Begitu menyimpulkan lebih unggul dari gurunya, hilang hafalannya 1000 itu. Oh, hati-hati ya. Hati-hati itu sama guru tuh harus baik. Walaupun ada sikap yang kurang baik, nah dialihkan, divisualisasikan, digambarkan bahwa ini bagian dari kebaikan yang belum tampak. Supaya berkah ilmunya. Nah, jadi saat Ibnu Malik itu menyimpulkan bahwa lebih unggul dari gurunya Ibnu Mu'ti, maka hilang 1000 bait itu. Ya, malamnya bermimpi lagi, baru sadar ada yang salah, maka di situ kemudian beliau istighfar, menyantumkan 2 bait lagi untuk memuji gurunya. Maka muncul lagi 1000 bait tadi. Maka 1000 tambah 2 berapa? 1002 bait. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki mustasalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badzabi wa'din munjazi wa taqtadir ridhan li ghairi sukhti. Nah ini fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti. Nah sampai sini masalah. Baru ditambah wahwa bisabkin haidun tafdila mustaujibun tana iyal jamila. Dengan 2 bait ini muncul 1000 lagi. Tadinya sampai fa'iqatan alfiyatam dimuti itu hilang itu karena merasa unggul dari guru. Makanya sepintar apapun tetap guru pertama kita yang mengajar itu yang paling mulia. Antum datengin lagi tuh guru pertama yang ngajar Iqra, qiraati awal-awal, ngajar baca Quran. Walaupun antum sudah hafal Quran dengan 7 riwayat, 10 riwayat, tetap fadilah utamanya pada guru yang memperkenalkan Anda mengeja huruf. Itu awalnya. Jangan pernah menyimpulkan hebat. Hati-hati. Nah, ini ya, ini diantaranya. Nah, jadi di sini kalau disebutkan sekitar 40-an, maksudnya tidak murni 40, bisa juga 40 di atasnya. Di sini 42. Ini saking detailnya ya, wa kalimatuha, dan katanya di surat Abasa ini berjumlah mi'atun wa talatun wa talatuna, 133 kata. Silakan hitung aja kalau nggak percaya. Ya. Wa hurufuha, jumlah hurufnya seluruhnya di surah ini berjumlah khamsumi'atin wa talatun wa talatuna, ada 533 huruf. Nah, dulu ulama sampai begitu, Bu, Pak. Ahli Quran itu, kalau benar ahli Quran dulu itu hidupnya betul-betul bersama Quran. Cinta Qurannya luar biasa. Ya, selain Ibnu Abbas itu ada yang kira sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibu kenal? Ayo bilang kenal. Itu saking cintanya dengan Quran, selain bacaannya bagus, kalau kita baca sirah Ibnu Mas'ud itu kan fisiknya biasa. Bukan seperti ideal orang-orang sekarang menggambarkan, biasa saja, fisiknya sederhana, tapi dimuliakan oleh Al-Quran.
Itu kalau baca Quran saking indahnya, itu seringkali Nabi meminta beliau baca, saya mau dengar. Tapi yang ingin saya highlight itu bukan itu. Yang ingin saya highlight, ya saya garis bawahi, itu saking dekatnya dengan Al-Quran, semua ukuran pekerjaannya dengan Quran. Ya, ini kalau kita puasa tuh, subuh jam 4:30, imsaknya jam berapa? 4:08 ya, kurang lebih. Jadi kurang lebih berapa menit sebelum adzan? 10-15 menit ya. Nah, kita pakai menit. Kalau Abdullah bin Mas'ud tidak begitu. Imsaknya nanti sampai berapa lama ke subuhnya? Kata beliau sekitar 50 ayat deh. Saking dekatnya dengan Quran, jawabannya Quran. Jadi ukuran dari adzannya Bilal bin Rabah ke Abdullah bin Abi Umi Maktum yang kelak jadi 2 muadzin, sampai sekarang viral di Madinah adzannya 2 subuh. Itu ketika Bilal adzan pertama, ya, di adzan itu dimulai, itu ukurannya bacaan Qurannya Abdullah bin Mas'ud 50 ayat. Itu ketika ditanya, jawabannya ayat, kurang lebih 50 ayat. Itu saking dekatnya dengan Quran. Bisa nggak Anda ditanya misalnya, dari mana akhi? Tanah Abang. Tanah Abang ke Tanah Kusir berapa lama tadi? Ya, sekitar Al-A'la lah sama Al-Ghosyah. Itu keren tuh. Jadi mana yang pun di Tegal. Oh, Tegal sampai ke sini berapa lama tadi? Ya, 3 juz lah kurang lebih. Hah? Bisa nggak begitu tuh? Oh, itu kalau udah begitu keren tuh. Keren tuh. Ya. Ustaz, ukuran pecinya berapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Anak sudah berapa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri alif lam. Masyaallah. Anda rencana poligami. Shadaqallahul azim. Wah, itu. Kalau semua dengan Quran itu indah loh. Ada dulu orang perempuan Bu, setiap ditanya jawabannya Quran. Setiap ditanya jawabannya Quran. Ya, semua pertanyaan itu dijawab Quran. Dulu orang begitu. Jadi nggak nanggung, kalau pakar itu memang pakar di bidangnya. Apa saja. Dan hatinya tertaut sehingga apa yang ia kuasai itu tertanam pada jiwanya. Jadi coba sampai ke situ ya. Ya, masa dunia bisa begitu? Ya, Anda ahli kimia sampai hafal itu nomor ini, atom ini, macam-macam. Masa nggak bisa ilmu itu dibawa ke Quran? Ya kan? Kan kemampuannya sama, bisa dilekatkan pada nilai syariat. Yuk kita masuk ya. Jadi itu pengetahuan tambahan yang kemarin belum disebutkan. Surahnya dalam Makkiyah kita sudah tahu, jumlah ayatnya 42 kita sudah tahu, tapi jumlah lafadznya berapa? 133, jumlah hurufnya 533. Yuk kita masuk kepada bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda boleh ikuti supaya kita dapatkan keberkahannya. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Begini, kalau ikhfa, ada hukum ikhfa itu biasanya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, itu langsung setelah dengung masuk ke tempat pengucapan huruf berikutnya. Misal, ini kan shin ya, di sini nih, ngalidah pangkal ke atas ya, sama kayak itu kayak ja, kayak ya, cuma sifatnya beda sedikit. Jadi begitu langsung pindah ke makhrajnya sya. Faman sya, ya, paham ya? Faman syaa dzakarah. Biasanya kan dulu famang gitu kan, famang. Nah itu langsung kalau mau cepat nanti kelihatan huruf setelahnya apa ya. Min dunillah, min langsung ke dal ya kan. Ini ke shin besar sya. Faman sya. Sekali lagi, faman syaa dzakarah. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. كرام بررة.
Sadaqallahul azim. Kita cukupkan dulu bacaan sampai di situ. Sekarang kita masuk pada tafsir. Faman syaa'a dzakara. Nah, ini fokus ya. Saya akan coba teruskan dengan bacaan langsung ke tafsir. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke sini saya ingin ingatkan sebentar, kajian yang akan kita dalami ini mungkin agak detail. Ya, biasanya kan ngaji umum ini maknanya begini. Ya, dengan saya mohon bersabar, mungkin akan agak detail, kadang hurufnya dibahas, kadang masuk ke kata. Maksud saya dengan kedalaman ini kita mengerti bahwa Al-Quran itu istimewa dan banyak hikmah di setiap hurufnya. Itu dulu yang saya ingin ingatkan. Saya bacakan dulu di sini. Faman syaa'a dzakara, qala al-muallif rahimahullahu taala, faman sya'allahu lahu an yata'azza itta'azza. Baik, maka siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan pencerahan dari kisah terkait dengan Abdullah bin Ubay bin Maktum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia pun akan mendapatkan pencerahan-pencerahan yang dimaksudkan. Nah, ini gambaran umumnya. Lebih spesifiknya di ayat yang sebelumnya 1 sampai dengan 11 kita sudah belajar tentang banyak pesan-pesan kehidupan di ayat ini, khususnya bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang sekitaran kita. Baik ya, yang pertama, baik itu berinteraksi dengan orang-orang yang secara fisik dihukumi normal ataupun orang-orang yang memiliki keterbatasan, maka jangan pernah bedakan sikap kita dan keadaan kita untuk berinteraksi dengan mereka. Baik ya, mohon maaf, orang bisa melihat senyum kita, tapi bertemu dengan orang yang tak melihat pun jangan kehilangan senyum. Berikan senyum yang sama. Itu tingkat-tingkat pendalamannya seperti itu. Ya, dalam kondisi ini Nabi sedang berdakwah, ada orang-orang dari kalangan terpandang datang, kemudian Abdullah bin Abi Umayyah Maktum. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ya petunjuk kepada Nabi agar memberikan perhatian yang serupa, agar memberikan hak yang serupa, sehingga setiap orang mendapatkan pencerahan dalam berkehidupan. Nah, kemudian yang kedua, ada juga pelajaran kepada Abdullah bin Abi Umayyah Maktum, ya, agar dalam setiap kondisi itu kita bisa memahami bagaimana orang yang akan kita tuju ini. Hanya karena beliau tidak bisa melihat, beliau nggak tahu kalau Nabi sedang sibuk. Ya, kalau beliau kemudian tahu dan melihat itu, mungkin akan tunda dulu. Nah, adabnya apa? Jangan memotong pembicaraan orang lain. Jangan mengganggu kesibukan orang lain, ya kan? Ketika ada satu pekerjaan sedang berlangsung, Anda punya keperluan, lihat dulu suasananya. Baik tidak kita masuk di area itu. Diperkenankan tidak kita hadir di situ. Jadi jangan dibatasi. Ayat dan surat ini mengkhususkan hukum pada Abdullah bin Abi Umayyah Maktum yang tidak melihat saja. Tapi pengertian terbaliknya adalah kepada kita yang kondisi normal keseluruhannya, ada pesan-pesan lain yang bisa kita dapatkan dari situ. Bisa dipahami? Yaitu kaidahnya berbunyi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Lihat keumuman pesan dalam katanya, tidak harus dilihat khusus sebab turunnya. Baik. Kemudian setelah kita paham pesan-pesannya, bersikap baik, bersikap toleran, saling menghormati, membuka pengetahuan, seperti pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Saya tidak mengulang supaya tidak kepanjangan. Maka setelah tahu itu semua, Allah menyusul dengan huruf fa. Faman syaa'a, gitu kan? Dzakara, faman syaa'a. Ini fa-nya, ini yang penting. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf sambung, fa itu konjungsi, huruf sambung yang menyambungkan dua peristiwa dan berlangsung tanpa jeda. Nanti kita praktek. Ada peristiwa pertama, ada peristiwa kedua. Antara peristiwa pertama dengan yang kedua itu nggak ada jedanya, langsung seketika terjadi. Itu diantara cara memahaminya. Misal, sebelum ke sini kita praktekkan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-39. Peristiwanya ayat 38, fa-nya di ayat 39. Peristiwa pertama satu ini, yang kedua ini. Apa peristiwa pertamanya? Ayat 38. Ada sosok yang diuji oleh Allah, sudah berumah tangga cukup lama, belum punya keturunan.
Nanti ini menjadi satu ijazah nih yang bisa kita amalkan. Maka beliau ini tidak pernah putus asa, lalu menunaikan sholat di mihrab seorang yang soleh, itu Maryam. Di mihrabnya kemudian sholat, minta sama Allah. Ya, dalam berdirinya masih berdiri itu minta. Hunalika da'a Zakaria Rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu dalam berdirinya beliau berdoa, ya Allah, semua manusia mengatakan dan memvonis aku tidak mungkin punya keturunan karena istriku punya keterbatasan. Ya, karena semua memvonis tidak mungkin, aku hanya mohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doaku. Ya, kalau apa yang aku sampaikan tidak juga terkabulkan, kemana lagi aku mesti bermohon, ya Allah. Kurang lebih demikian bahasanya. Itu baru dibacakan, belum selesai sholatnya, jadi belum ruku, baru berdoa begini. Ketika selesai doanya, langsung dijawab. Tidak nunggu ruku, tidak nunggu selesai, langsung dijawab, masih berdiri dalam sholatnya. Berdiri, bahasa Arabnya qaimun, sedang berdiri. Masih sholat, yusolli, masih sholat. Fa, mana fa-nya muncul di ayat 39? Fa, fanadathul, fa, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Maka ketika doanya selesai dilafadzkan, turun langsung malaikat langsung mengabarkan bahwa doa Anda dijawab oleh Allah. Anda dapat kabar gembira, langsung nanti akan punya anak, namanya pun diberikan oleh Allah, namanya Yahya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Artinya hidup. Kan orang mustahil memvonisnya. Mustahil dari rahim seorang yang divonis, maaf, monopus dan mandul, lahir bayi yang hidup, kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku, lahir dan hidup dia. Ya, itu kapan terjadinya? Baru selesai doa langsung dijawab. Nah, jadi kalau kita menginginkan doa yang kita panjatkan langsung ingin dijawab, nah ini pelajari di Quran ayat-ayat yang mengandung unsur fa ini. Amalannya apa? Jelas? Nah, hal yang sama praktekkan ke sini. Setelah diuraikan ya pelajaran-pelajaran penting di awal pembuka surat Abasa, bagaimana bersikap, ya kan? Bagaimana kita menghadapi orang, anak ke ibu, ibu ke pasangan, istri ke suami, suami ke istri, demikian seterusnya dalam pergaulan. Sudah kita dapatkan semua itu, lalu Allah tanya, "Faman syaa'a dzakara." Pakai fa. Tuh. Siapa di antara Anda yang cepat ingin mengambil tadi nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran tadi untuk dipraktekkan dalam hidupnya? Pakai fa. Tuh. Nah, jadi ketika kita selesaikan di pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ya, di ayat yang ke-11, ya, kalla innaha tazkirah. Hati-hati jangan sekali-kali bersikap yang gak bagus dalam berhubungan sosial. Ya, faman syaa'a dzakara, pakai fa. Seakan-akan ingin mengatakan, setelah saya uraikan ini, kata Allah, siapa yang cepat mau mengamalkannya? Siapa yang ingin tercerahkan? Siapa yang ingin mengamalkan? Nah, di antara sekian hamba Allah yang hidup, ternyata kita yang dipilih untuk mendengar ayat ini. Ya, yang dapat informasi untuk ngaji hari ini kan tersebar. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, yang tahu belum tentu hadir. Ya, Anda yang terpilih datang dari jauh-jauh ke sini hanya untuk mendengar ayat ini, dibalik sama Allah. Di antara sekian Anda yang sudah belajar sampai ke ayat ini, siapa yang mau mengamalkan ini? Siapa yang ingin cepat mempraktekannya dalam kehidupan? Ya, faman syaa'a, maka siapapun yang dikehendaki Allah, bahasanya begitu. Ya, maka masuklah pada golongan yang dikehendaki itu. Siapa yang diinginkan oleh Allah, menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah, cepat mempraktekkan apa yang Allah sampaikan tadi. Dzakarah. Ya, cirinya apa? Kalau orang-orang masuk pada golongan syaa ini, dzakarah, dia pasti akan mencatat, akan mengingat dan langsung mempraktekkan dalam hidupnya. Jelas sampai sini? Nah, kalau kita nggak ngaji begini, nggak dapat makna ini. Gitu. Maka tidak mudah baca 1-11 taunya kisah saja. Kalau baca terjemahan, kita serahkannya tawakal saja. Padahal ini tawaran. Ingat ya, di Quran tuh kalau ada mayyasha, 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 diartikannya kan siapa yang dikehendaki kan? Ya, itu kan terjemahan. Kalau diartikan dengan ilmu bahasanya, masuklah pada golongan yang dikehendaki itu. Itu. Nah, ini pelajaran yang kita ambil di surah Ali Imran di ayat 36, itu kan ada karamahnya Maryam alaihissalam. Maryam itu diantara kemuliaannya, saking dimuliakannya oleh Allah karena ibadahnya tinggi, itu mohon maaf ya ibu bapak,
rizkinya betul-betul dilimpahkan oleh Allah. Diantarkan makanan, sudah ada makanan. Musim anggur, diantarkan anggur, itu wajar. Bukan musim anggur, ada anggur. Ya. Pamannya konfirmasi Nabi Zakaria. Beliau tahu Maryam itu salihah, dekat dengan Allah. Ingin dikonfirmasi, benar tidak pendidikan yang selama ini diajarkan. Ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Ya qalat huwa min indillah. Ya paman, semua anugerah dari Allah. Belum selesai kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Paman, tancapkan dalam hati kita yang paling dalam. Jangan pernah ragu. Itu fungsinya inna. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf yang berfungsi menasabkan kalimat setelah itu jadi fathah, tapi berfungsi mengingatkan, tancapkan informasi pada hati kita yang paling dalam, jangan ragu, nasab. Jangan pernah ragu. Maka terjemah tafsirnya, paman, tancapkan pada hati kita yang paling dalam. Allah itu akan melimpahkan rizki pada siapapun yang dikehendaki tanpa batasan. Perhatikan cara baca Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu mendapatkan informasi dari banyak orang. Beliau terbatas. Nggak mungkin punya keturunan. Istrinya divonis secara medis, secara klinis, orang bicara nggak mungkin punya keturunan. Terbatas. Tapi karena mendengar kalimat ini dan di Al-Quran diabadikan, maka cara beliau menyikapi mayyasha itu bukan menyimpulkan begini, oh Maryam dikehendaki Allah, bukan. Tapi cara menyimpulkannya, saya harus menjadi hamba yang dikehendaki oleh Allah seperti Maryam mendapatkan bagian itu. Maka setelah kalimat itu muncul, langsung Nabi Zakaria melakukan amalan seperti Maryam kerjakan, sholat di mihrabnya Maryam. Itulah yang dimaksud ayat 38-nya. Fanadatul malaikat hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika itu di mana? Di mihrab itu, di tempatnya Maryam sholat. Jadi kalau ada kalimat mayyasha, 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 masuklah pada golongan itu. Nah, yasha kata kerja asalnya, ya, kata kerja asal fi'il madhinya, infinitifnya, kata kerja asal itu sya'a, yasha'u. Kalau diterjemahkan, dulu ada peristiwa begini, madhi itu kan past tense. Dulu ada peristiwa begini. Saya buka kisahnya pakai fathah. Fathah itu membuka sesuatu. Saya buka kisah ini supaya engkau masuk dalam golongan yang mulia itu. Setelah saya uraikan 11 ayat ini, adakah di antara engkau yang cepat ingin mempraktekkan nilai-nilai kebaikan itu? Tuh, cara memahaminya begitu. Ya. Kalau ada, zakarah, cepat ingat. Cepat catat. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di 1 sampai 11 itu. Ya. Kalau belum dicatat, lihat tayangan video yang sebelumnya tuh. 1, 2, praktekkan. Halo, paham? Kenapa dia begini, Pak? Itu caranya begitu, ya. Sekarang tantangannya kepada kita begitu. Makanya di sini terjemahkannya dalam tafsirnya, ya, Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan ke tafsirnya. Faman sya'allahu lahu an yata'adha itta'adha. Maka siapapun yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan pencerahan dari 11 ayat yang telah dibacakan sebelumnya itu, telah kita kaji, maka pasti dia mendapatkan pencerahan dan berubah jadi lebih baik hidupnya. Nah, ketika menggunakan fa, tawarannya siapa yang cepat ingin menjadi bagian dari itu. Jadi Allah tawarkan. Ini nggak ada batas, Pak, termasuk saya. Ya, jadi ini bukan hanya untuk ustadz saja, bukan untuk laki-laki perempuan saja, semua yang hadir sekarang, mau di dalam mau di luar, ditawari sama Allah. Siapa yang ingin jadi lebih baik hidupnya? Jadi keterlaluan kalau ada orang datang ke pengajian ini, saat sementara orang tidak mendapatkan kesempatannya, Anda sudah datang, sudah hadir, sudah duduk, sudah digerakkan oleh Allah, ditawarkan oleh Allah, langsung ayatnya hadir di hadapan kita dan kita tidak mengambilnya. Itu keterlaluan. Ini saya tanya ya, Bapak Ibu dikasih hadiah 1 miliar di hadapan Anda, diambil nggak? Pertanyaannya bukan diambil enggak, cepat nggak ngambilnya? Cepat tuh. Allah ngasih hadiah kepada kita yang melebihi dunia dan seisinya. Diambil nggak? Diambil nggak? Betul tuh. Nah, ini gambarannya. Kenapa dunia yang akan kita tinggalkan begitu cepat kita meresponnya? Akhirat yang akan kita songsong begitu banyak pikirannya. Coba saya tanya nih. Pilih mana 1 miliar atau 2 rakaat qobliyah subuh? Nggak ada pilihan ketiga, awas, cuma 2. Qobliyah subuh atau 1 miliar?
Yakin? Sebab di luar sana bahkan ada yang meninggalkan sholat untuk sekedar jaga toko. Tuh. Ya, paham? Ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu nilai di akhiratnya. Nilai di akhiratnya ya. Kalau bisa masih ngambil 1 miliar dan qobliyah subuh, mungkin bisa baik ya. Tapi kadang-kadang kan pilihannya, ujiannya tidak begitu. Ya, hanya pilih antara kerjakan atau tinggalkan. Yuk, teruskan. Faman syaa'a dzakara, maka siapapun yang dikehendaki oleh Allah agar ia mendapat pencerahan, maka ia akan tercerahkan. Siapakah di antara Anda yang ingin jadi bagian dari orang-orang yang tercerahkan itu? Fi suhufim mukarramah. Yaqulu al-Qur'anu maktubun fi kutubin min Adam alaihi salam, atau di riwayat lain ini tercantum di dalam Lauh al-Mahfuz. Saya ulangi ya. Karimatun 'alallahi. Ini disifati semua fi suhufim mukarramah, semua kemuliaan yang tercantum dalam pelajaran 1 sampai 11 dari Abasa sampai Kalla innaha tadhkirah. Sudah? Merupakan bagian dari kesatuan Al-Quran. 6.236 ayat. Bagian dari 114 surat. Bagian dari 30 juz. 1 sampai 11 ini adalah bagian dari Al-Quran secara menyeluruh yang sudah dimuliakan oleh Allah jauh sebelum turunnya, sejak di Lauh Mahfuz. Bukan makhluk ya, tapi firman Allah yang sudah mulia sejak sebelum turunnya. Fi suhufim mukarramah. Ada yang mengartikan suhuf dalam tafsir Ibnu Abbas itu adalah lembaran-lembaran yang bahkan sejak sebelum diturunkan sudah mulia sejak di Lauh Mahfuz. Ya, dari era Adam diciptakan. Adam dicipta, ini di Lauh Mahfuz sudah ada kemuliaan-kemuliaan Al-Quran ini. Jelas sampai sini? Baik. Marfu'atin mutahharah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini hal yang paling penting. Fi suhufim mukarramah. Semua aspek-aspek yang mulia ini termasuk bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang istimewa, bahkan jauh sebelum turunnya ke dunia sejak di Lauh Mahfuz. Nanti saya terangkan maksudnya ya. Marfu'atin, yang tinggi nilainya, bahkan tinggi posisinya sebelum turunnya ke dunia ini, di langit yang tertinggi. Mutahhara, yang bersih dari semua kotoran-kotoran dan celah-celah yang mungkin menyertai karya-karya manusia yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk, jelas ya? Tapi Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu suci, Allah itu bersih, maka otomatis Al-Quran pun bersih, suci, bebas dari celah dan noda. Paham sampai sini? Ya. Perhatikan, bi aidi safarah, yang turunnya pun melalui malaikat-malaikat terpilih. Ya, saya ini kan letakkan dulu, ini terkait dengan keagungan Al-Quran. Saya terangkan dulu ya. Keagungan Al-Quran sejak 1 di Lauh Mahfuz sudah tinggi. Dan yang kedua, sifatnya suci. Yang ketiga, diturunkan melalui delegasi malaikat terbaik, yaitu safarah, ya, melalui malaikat-malaikat terbaik. Malaikat terbaik. Terbaik. Kiramim bararah. Apa ukuran kebaikan itu? 1, punya sifat kiram, mulia. Yang kedua, bararah. Nah, ini ada kiram, ada barun, bararah. Kalau sifat-sifat kiram nanti saya terangkan, berwujud sifat ketika dipraktekkan, ya, dipraktekkan dalam perilaku menjadi bararah. Punya sifat yang mulia dan perilaku yang teladan. Sudah? Nah, sampai sini. Yuk, kita sekarang urutkan. Pelan-pelan ya. Bapak Ibu, Quran itu istimewa nggak? Baik. Hebat nggak? Dari mana taunya?
Bukan, gini. Cara mengecek satu hal itu istimewa, maka lihat fungsinya. Ya kan? Dari mana handphone itu tahu bagus? Ketika dipakai, oh bagus. Koneksinya bagus, future-nya bagus, ya, dan seterusnya. Dari mana tahu Quran itu istimewa? Pembuktiannya apa? Karena semua yang terkait dengan Quran itu berubah jadi istimewa. Contoh, semuanya. Malam di Lauh Mahfud jelas istimewa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang saat kembali kepada Allah bisa melihat Lauh Mahfud, ya, supaya tahu keistimewaannya bagaimana. Tapi digambarkan ya kepada kita, diinformasikan dengan benar hak dari firman Allah. Saat Quran diturunkan saja dari Lauh Mahfud, belum ke dunia, baru diviralkan di alam malaikat. Saking istimewanya, semua alam langit mesti tahu keistimewaan Quran. Maka diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia, semua mesti mengetahui keistimewaannya. Saking istimewanya, dahsyatnya Al-Quran. Itu malamnya langsung berubah. Ketika waktu turunnya malam itu, semua berubah menjadi berkah. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh dengan keagunganku aku turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud itu masih di alam langit. Itu saat turunnya semua waktunya berkah. Di antara bentuk keberkahannya, siapapun yang beramal bersamaan dengan malam itu, di salah satu malam yang terletak di bulan Ramadan, maka semua nilai pekerjaannya akan dilipat gandakan pahalanya lebih dari 1000 bulan. Dan langsung diturunkan di Quran surah ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa yang dimaksud Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma. Nah, yang disebutkan itu keistimewaannya, bukan peristiwanya kan? Kenapa disebutkan keistimewaannya? Kalau sesuatu disebutkan keistimewaan, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu begitu dahsyat. Karena sifat itu ketika disebutkan menunjukkan bahwa yang disifati itu luar biasa. Ya, contoh begini ya. Bapak Asep ada ya. Nobita lah, gitu pasti nggak ada ya. Suneo kan udah banyak ya. Misal, Suneo jujur. Kok Suneo? Nobita jujur misalnya kan, Nobita dermawan, Nobita rendah hati. Artinya Nobita baik nggak? Baik. Sekarang saya ganti, si jujur sedang datang. Dermawan itu akan hadir. Ya, perhatikan kalimatnya. Yang pertama, Nobita yang dermawan akan datang. Dengan yang kedua, sang dermawan itu sebentar lagi akan tiba. Mana yang istimewa terdengarnya? Yang disebutkan sifat atau orangnya? Sifat. Makanya di ilmu balaghah itu ada tasbih. Misal suami ngajak istri keluar malam-malam cuma nantap rembulan. Masya Allah, rembulan ini begitu cantik ya, seperti mama, misalkan. Contoh, Bu. Ya. Apa antum ketawa? Beda dengan kedua, ketika Anda melihat istri baru datang, Masya Allah, rembulan tiba. Ibu mau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Oh. Bapak senang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, itu ada beda ketika disebutkan dengan sifatnya secara langsung, ini menunjukkan keistimewaannya yang tinggi. Nah, di dalam Quran surah Al-Qadar disebutkan keistimewaannya, bukan peristiwanya, untuk menunjukkan betapa tinggi nilai dari peristiwa itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu saat peristiwa Al-Quran turun dari Lauh Mahfud, itu saking berkahnya, semua amalan terlipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Semua. Makanya lailnya dirubah jadi tak, pakai lailah. Jadi lailah untuk menunjukkan keistimewaan. Katanya aja berubah. Kalau cuma lail standar biasa. Allah nggak katakan begini, ya inna anzalnahu fi lailil qadri, tidak. Kalau lail jadi netral, semua malam sama. Tapi ketika istimewa tambahkan tak, lailatul qadr. Artinya beda. Kan pernah saya sering katakan kalau lail itu netral, waktu semua, waktu malam. Ya, lail, jamaknya layali, lili, lela, lala, ya. Ibu lili, ibu malam-malam, gitu kan? Nah, Oke, satu. Turunnya melalui malaikat siapa? Jibril. Jibril itu, Bu, Bapak, penting diketahui dulu malaikatnya standar biasa. Para nabi itu punya teman dari malaikat. Nabi Daud tuh nggak tanggung, temannya malaikat maut. Nabi
Nabi Sulaiman, Nabi Musa itu, Nabi-Nabi Bani Israel itu teman akrabnya malaikat maut. Setiap ketemu, kapan nih? Kapan nih? Udah tiba? Enggak, saya cuma mau ngobrol aja. Itu malaikat punya teman begitu tuh, mau. Ya. Tapi ketika Nabi Muhammad kemudian mendapatkan satu utusan dari malaikat yang itu membawa Al-Quran, langsung naik status malaikat itu menjadi pemimpin seluruh malaikat. Jibril langsung berubah jadi Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin, pemimpin seluruh malaikat. Anda bayangkan. Lalu Nabi mendapatkan itu, Nabi Muhammad dapat itu. Nabi Muhammad naik status Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Seluruh pemimpin Nabi dan Rasul yang pernah diutus, pemimpinnya Nabi Muhammad. Awas, ini kata ini punya konsekuensi. Semua keistimewaan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diakumulasikan, dikumpulkan dan dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ya. Jadi jangan menempatkan Nabi lain di atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Tapi jangan sampai mengangkat status Nabi di atas kadarnya. Makanya tetap di Quran disifati beliau tetap makan, tetap jalan-jalan, dalam hadis olahraga. Kenapa? Supaya tidak diangkat kadarnya melebihi statusnya. Jangan dipertuhankan. Ya, nanti ditanya balik, masa Tuhan makan? Tuhan kok jalan-jalan? Tuhan kan olahraga? Kan jadi aneh. Makanya di muka bumi ini kalau ada yang mengaku Tuhan, itu Allah rendahkan sampai kalimat yang paling hina, paling kecil. Ya, contoh, Firaun kan pernah ngaku Tuhan. Ya, tewasnya bagaimana? Tenggelam kan? Jadi kita menjadi candaan. Tuhan tenggelam. Ya kan? Namrud pernah ngaku Tuhan. Ya, tewasnya bagaimana? Kena nyamuk masuk ke telinga, yang nyamuknya pun nyamuk cacat. Sayapnya hilang satu. Muter di sini. Ya, kan jadi candaannya enak tuh. Ya betul. Tuhan yang matinya sama nyamuk cacat. Itu sampai sebegitunya itu. Kalau mengangkat terlalu tinggi, maka Allah rendahkan serendah-rendahnya. Ya, tapi siapapun yang mendekati Al-Quran, ini poinnya, dia menjadi pribadi yang tertinggi. Ya, jadi jangan sampai kita merasa bahwa ada nabi lain unggul dibanding Nabi Muhammad. Tidak. Nabi Yusuf itu tampan, tapi tampannya baru sepersekian dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Isa, tadi saya sampaikan di Al-Azhar, Nabi Isa itu kan diantara mukjizatnya menghidupkan yang mati dengan izin Allah kan? Motifnya apa? Sebabnya karena ingin nanya pada yang mati itu, siapa yang bunuh kamu? Dengan izin Allah dihidupkan dulu, biiznillah hidup, ditanya siapa yang bunuh kamu. Nabi Muhammad gak usah dihidupin, di alam kubur udah tahu peristiwanya. Nabi lewat kuburan, Nabi sampaikan itu tuh ada yang ribut-ribut di dalam karena nggak bersih nyuci kakinya. Ini ada dosa begini, nggak perlu dibangkitkan, sudah tahu di dalamnya ada apa. Itu dahsyatnya Nabi Muhammad tuh begitu. Jadi nggak perlu bangkit dulu, di dalam kubur sudah tahu. Ya. Contoh lain, siapa Nabi yang bisa bicara dengan hewan? Nabi Ismail, hewannya semut kan? Oh bagus, berarti ibu fokus. Ibu fokus. Nabi Sulaiman, bicaranya sama siapa? Semut, hewannya semut. Nabi Muhammad jangankan hewan, Pak, Ibu, keledai itu sampai tahu nasabnya sampai kemana. Sama tumbuhannya sudah mati masih bisa ngobrol. Ada pelepah kurma dijadiin tambatan buat tangga naik ke mimbar Nabi. Satu kali mau diganti, nangis, kedengaran oleh Nabi. Kenapa nangis? Mau diganti ya Nabi, khidmat saya selama ini selesai. Mau nggak saya tawari? Tetap jadi tangga pijakan atau ikut saya ke surga? Ikut engkau ke surga ya Rasulullah. Maka dikuburkanlah pelepah kurma itu di area-area itu. Anda bayangkan, ya? Jangankan dengan hewan, dengan tumbuhan nggak bisa. Ya. Nggak perlu takutkan awan. Nggak perlu takutkan awan. Awan ngikut sendiri sejak sebelum jadi nabi. Nabi Sulaiman jadi nabi dulu, baru taklukkan awan. Song Goku naik dulu, baru panggil awan kinton. Dulu ya. Dulu tuh, ya, cerita-cerita 96-an. Nabi Sulaiman tuh panggil dulu baru datang. Nabi Muhammad nggak dipanggil, awannya ikut. Apa nggak baca sejarah dari kecil? Nabi berangkat itu kan, ketika beliau berniaga dengan pamannya, kan awan ikut di belakang tanpa dipanggil. Nabi Musa ketemu Firaun, doa dulu kan, Rabbi syrahli wa yassirli, berdoa baru dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta turun ayat. Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadra. Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadra.
nggak minta turun ayat. Wa yassirli amri, Nabi Muhammad turun, wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Muhammad tuh. Ya, kapan beliau jadi istimewa sedahsyat itu? Ketika mendapat Al-Qur'an. Mekah itu gersang, terbelakang, jauh, turun Quran sampai sekarang berkah. Barokah Quran itu. Ya, Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib. Nabi hijrahnya ke Yathrib. Tempatnya, maaf, ekonomi jauh tertinggal, masyarakatnya banyak konflik. Dan ingat, Nabi hijrahnya itu ke area selatan, bukan di utara. Yang maju itu utara, Yahudi banyak di sana. Nabi itu ke tempat yang gersang, yang belum berkembang, wilayah selatan yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Ada fadilah Quran turun di situ, dipraktekkan oleh masyarakatnya, tiba-tiba berubah jadi maju, ada peradaban, orangnya baik semua. Sampai sekarang kotanya jadi mencerahkan, berubah jadi suasana kota dan muncul cahaya-cahaya kebaikan. Maka untuk mengenang itu dirubahlah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kapan jadi Al-Madinah? Ketika ada Al-Quran. Maksudnya apa? Ini Allah ingin menyampaikan begini, Bapak Ibu seluruhnya tanpa kecuali, ini ada ayat turun 11 tentang panduan hidup yang mulia. Ini semua bagian dari Al-Quran yang mulia, terkait dengan Al-Quran semua isinya. Karena bagian dari Al-Quran, fadilahnya pun akan sama. Jika Anda mendapati bagian dari Al-Quran itu, maka Anda mendapatkan percikan kemuliaannya, seperti segala hal yang terkait dengan Al-Quran jadi mulia. Harinya berubah, Jumat jadi Sayyidul Ayyam, Nabinya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, malaikatnya Sayyidul Malaikah. Ya, malamnya malam mubarakah. Maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan naik derajatnya, dimuliakan oleh Allah melebihi standar biasanya. Ini dasarnya. Makanya nggak ada orang yang dekat dengan Al-Quran kecuali pasti Allah angkat derajatnya. Nah, maka diturunkanlah ayatnya untuk menyempurnakan itu. Perhatikan, seperti halnya Al-Quran ditempatkan di lauh mahfud yang tinggi, marfu'atin, ya, mutahharah, marfu'ah, tinggi, maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan amin dulu, sebentar ya. Mutahharah, sebagaimana Al-Quran ini suci, maka orang-orang yang benar interaksinya dengan Al-Quran, maka disucikan oleh Allah dari sifat-sifat yang tidak baik. Nah, makanya tadi saya katakan, kalau orang ngaji, ngajinya benar, hatinya bersih. Hatinya bersih. Jadi lihat orang itu peluang kesolehannya, nggak banyak mencari kesalahan orang. Bersih, lihat orang, Masya Allah. Rindu kita hati bersih begini. Nah, itu obatnya Quran. Kalau ada penyakit hati, salah satu obatnya Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Itu di Quran surah 17 ayat 85. Jadi kalau hati sedang gundah, Bu, gelisah, ya, nggak usah curhat di media sosial. Ya, tolong aminkan ya. Yang kasih like mudah-mudahan masuk surga. Enak banget masuk surga pakai like ya. Orang-orang sekarang itu bingung saya. Ya, balik lagi tadi. Ambil wudhu, buka mushaf. Dan dahsyatnya begini, sering kali terjadi begitu Anda buka, ayatnya sesuai dengan keadaan yang sedang kita alami. Relate. Kenapa? Karena memang sudah begitu fitrahnya. Nah, maka kembali ditawarkan, kalau Anda ingin mengamalkan 11 ayat ini, 11 ayat ini akan merubah hidup kita naik derajat. Yang kedua, hati kita menjadi lebih bersih. Jangan sampai ketemu orang kelihatan cacat misalnya, cara pandangnya beda. Tidak, bersih hatinya. Seperti Nabi menghadapi Abdullah bin Abi Umi Maktum, setiap ketemu setelah peristiwa ini, lain sapaannya. Wahai orang yang telah disanjung oleh Allah dan telah membawa pedoman meluruskan saya. Disanjung, diangkat, Nabi sendiri mengangkat derajatnya. Coba bisa nggak lihat orang begitu tuh? Ya, saya sekarang agak bingung ya. Masya Allah, Allah tampakkan tuh fenomena di hadapan kita tuh sudah terlihat, nampak, bahkan direkam dan sebagainya. Ya, ada orang-orang yang divonis terganggu jiwanya, terganggu pikirannya, tapi kok bisa hafal Quran? Banyak diviralkan lagi di YouTube itu. Oh, saya sedang ke tempat, mohon maaf ya, rumah sakit jiwa, ada pasien yang menarik hafal Quran. Yang ngamera yang datang yang merasa sehat nggak hafal. Terus dijadikan konten gitu. Itu kan pengingat dari Allah. Ini yang begini bisa hafal. Engkau dikasih perpuluhan tahun untuk baca pun belum merasa sehat.
Apalagi yang dibutuhkan untuk kita bersentuhan dengan Al-Quran. Banyak aneh-aneh nih. Kalau nggak percaya ini ya, ini Zuhur jam berapa nih? 11.40? Ayo lihat tuh ya. 11.40 ya. Nih ambil 11.35 ya. Ya 38 boleh lah. Ini ada perbedaan pendapat. Ternyata tempatnya beda-beda. Sini 38, Bekasi sana beda, Tegal beda. Lihat 11.38. Maksud saya begini. Nanti DKM nih, mana DKM? DKM jam 11 adzan. Jam 11. Ini contoh ya, bukan dipraktekkan, contoh. Jam 11 adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti banyak yang datang tuh. Bahkan yang nggak pernah ke masjid, datang tuh. Coba aja kalau nggak percaya, Anda di rumah tuh. Allahu Akbar, nanti datang tuh. Bapak ini kok adzan jam segini, belum waktunya. Loh, aneh kan? Pak, waktu saya adzan tepat waktu, Bapak nggak datang. Kenapa waktu saya adzan belum waktunya Bapak datang? Paham nggak? Nah, ini yang saya ingin maksudkan 11 ayat ini, walaupun 11 dari awal sampai ke 11 kala innaha tadhkirah, kalau benar diamalkan, selain mengangkat derajat kita, membersihkan keadaan hati kita. Ada nadhafah, ada taharah beda. Nadhafah itu tampilan luar bersih, taharah itu tampilan dalam. Ya? Kemudian ini kalimat menarik setelah itu. Kiramin bararah, lalu melahirkan karamah. Ya. Karamah itu sifat-sifat mulia yang biasanya viralnya setelah meninggal, tapi tampak dalam kebiasaan harian. Ya, ada aura yang positif. Kalau ngelihat, mengingatkan kita dengan Allah, pengen ibadah. Nanti setelah meninggal tuh muncul cerita-cerita baiknya. Itu karamah. Beda dengan mukjizat. Kalau karamah disembunyikan, jadi orangnya nggak pengen tahu kalau dia itu punya sesuatu yang baik. Ya, kalau mukjizat harus ditampakkan sebab legitimasi kenabian. Bagaimana taunya Nabi kalau nggak ditampakkan? Makanya Nabi mendemonstrasikan mukjizat, menampakkan supaya tahu saya Nabi gitu. Kalau karamah tidak, bedanya karamah itu disembunyikan, orang jangan tahu. Ya, jadi kalau mengatakan karamah buka praktek dan ada papang plannya, ya misalnya punya karamah, nah itu pasti pebisnis itu. Ya. Malaikat kiramim bararah sudah sifat, makanya malaikat tak nampak. Ya, kiramim bararah, pemilik segala kemuliaan, tak nampak dalam pandangan kita. Ya, pernah ada Anda ketemu, saya malaikat Jibril, saya punya keutamaan loh, gitu kan nggak ada. Ya, nggak nampak, tapi semuanya istimewa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini cara cirinya karamah tuh. Jadi karamah itu tandanya dua di Quran. Ya, bukan ciri-ciri fisikal, oh dia bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa macam-macam. Itu hal-hal terpisah. Yang mau saya katakan di Quran itu cirinya dua. Kiramin, pemilik karamah. Siapa dia? Malaikat. Apa ciri malaikat itu? Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Menjaga diri, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan selalu menunaikan tugas sesuai perintah Allah. Itu ciri orang punya karamah. Mau bicara, dijaga dulu. Kata-kata ini Allah suka nggak? Allah suka diucapkan. Allah nggak suka dia diam. Kan? Lihat orang mau marah, Allah nggak suka. Cari kata-kata yang lebih baik. Mau jalan ke tempat tertentu diajak, tempatnya ternyata nggak bagus, Allah nggak suka. Dia bicara dengan cara baik-baik. Aduh, mohon maaf, pengen banget sebetulnya menyertai kamu ya pada acara ini, cuma saya ada sesuatu yang urgen sekarang harus dikerjakan. Jadi tidak menyakiti orang yang ngajak, tapi juga beralih kepada tempat lain dengan cara yang lebih baik. Nah, orang-orang yang berusaha menempuh jalan seperti ini, nanti Allah berikan kemuliaan pada dirinya. Nanti viralnya setelah meninggal. Ya, saat hidupnya biasa-biasa saja, setelah meninggal baru orang banyak cerita. Si fulan ini begini, si fulan ini kalau makan seperti ini, amalnya begini. Nggak ada orang tahu ternyata dia senang bangun malam. Ternyata nggak banyak orang tahu dia tuh hafal Quran sebetulnya, tapi nggak pernah cerita gitu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apa saja diperintahkan dia cepat kerjakan dan tidak harus orang tahu. Fudail tuh bin Iyad tuh begitu yang tadi saya sampaikan itu. Beliau tuh selalu mencari tempat dan cara tersembunyi. Jadi kalau ke satu tempat sudah viral, orang tahu, pindah tempat. Pindah tempat supaya nggak banyak orang tahu, ngerjakan ini, ngerjakan itu. Orang tahu itu pada porsinya saja. Ngajar banyak orang silahkan, tapi di luar itu berusaha menyembunyikan amalannya.
sama pada dirinya, ini viral di kalangan ulama, itu selalu menunjuk dirinya mengatakan ya musi, ya musi, ya musi, kamu itu masih buruk, orang nyangka kamu pintar padahal masih bodoh, orang nyangka kamu baik padahal masih banyak salahnya. Itu terkenal sekali, beliau selalu menghisab dirinya demikian. Imam Nawawi kalau malam itu lihat sirahnya, beliau selalu bangun di malam hari, cari sudut-sudut yang remang di masjid, lalu mengatakan ini di dalam sholatnya, waqifuhum innahum mas'ulun, waqifuhum innahum mas'ulun. Nawawi, jangan merasa aman, seakan kamu ini sudah soleh, banyak murid, jadi hebat. Tetap kamu nanti kalau dihisab bagaimana diperintahkan oleh Allah pada malaikat. Hentikan Nawawi, tanya dulu dia, hisab dulu dia. Jadi selevel Imam Nawawi pun yang luar biasa, yang soleh, yang gak sempat nikah karena saking rajinnya ibadah dan mengajar karena Allah, itu mohon maaf malamnya masih bangun dan merasa belum aman dalam hisab. Nah ini kiram. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan karamah, kemuliaan, ingin lebih taat, dekati Al-Quran. Dekati Al-Quran. Ya, ambil satu malam satu, nggak usah banyak-banyak Bu, Pak. Semua nasab yang terkait dengan sanad-sanad riwayat Al-Quran, yang belajar dari Quran, selalu mengatakan kami kalau belajar nggak banyak-banyak. Dari sahabat manapun. Paling 5 ayat, paling banyak. Yang paling istimewa 10 ayat. Lalu setelah kami baca, benar bacanya, belajar dulu sampai paham isinya, amalkan dulu baru pindah. Ada yang hafal Quran 20 tahun, yang Al-Baqarah saja. Hafal Al-Baqarah Bu 20 tahun. Orangnya jenius. Ya. Kenapa kok bisa lama? Bukan karena lamanya, dia menikmati hafalannya dan menikmati amalnya. Sehingga hafal Quran dengan ilmu dan amalnya. Sampai meninggal hafal 30 juz, tapi menikmati Quran jadi bagian kehidupan. Quran itu terasa nikmat kalau diamalkan. Kalau Anda nggak ngamalkan, nggak kerasa keistimewaan Quran. Contoh gini ya, ini nih. Kan ada di Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Al-Isra ayat 23, kan? Aku telah tetapkan membuat keputusan supaya kalian beribadah kepadaku saja dan buktikan benarnya ibadahmu kepadaku dengan meningkatkan baktimu pada orang tua. Kalau Anda ingin tahu cara menikmati ayat itu, pulang dari sini berbakti pada orang tua. Cium tangannya, ucapkan terima kasih, maaf Pak, terima kasih merawat saya sampai hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan sampai detik ini. Semoga Allah muliakan Mama, Papa lebih daripada apa yang Mama Papa berikan padaku saat ini. Minta maaf Ma, Pak. Cium tangannya. Silahkan rasakan nikmatnya bagian dari ayat itu walaupun cuma satu kata. Wabil walidaini ihsana. Itu terasa nikmatnya. Baru Anda rasakan pelukan orang tua, air mata mengalir, tenang diri Anda. Kalau sudah meninggal, datangi misalnya makamnya, berziarah, minta pada Allah kebaikan, minta tambahkan cahaya, pulang dari situ tenang hati, baru terasa nikmatnya Quran. Anda kalau ngaji biasa, ngaji baca, insya Allah pahala dapat sesuai keikhlasan. Tapi kenikmatannya belum terasa. Kehusyuan ada, tapi kenikmatan itu baru bisa dirasakan ketika dipraktikkan. Kapan makanan enak itu terasa enak? Bukan saat diinformasikan, saat dicoba makanan itu baru kerasa enaknya. Kalau nggak percaya silahkan, bulan depan di An-Nur ada snacknya, misal ya. Misal, udah 2 kali itu kasih misal tuh, misal. Contoh. Kapan itu terasa nyamannya? Ketika dimakan. Makanya sebagian bercanda, makanan enak itu bid'ah kalau dibicarakan, sunnah kalau dimakan. Ayo bikin status tuh. Jadi kalau ingin merasakan nikmatnya Quran, amalkan. Ini 11 ayat belum kerasa. Kerasanya kapan? Ketika keluar senyum, sapa dengan baik. Alhamdulillah, kemarin antum hadir kajian juga ya. Iya, Masya Allah. Di mana tinggal, hubungan, saling mendoakan. Baru kerasa nikmatnya. Kan dalam kehidupannya ini bararatun. Orang yang ngaji Quran dengan sifat ini ditemani malaikat dan kemudian mendapatkan sifat bararah. Ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhun 'alaihi ma'as safaratil kiramil bararah. Itu hadisnya. Orang yang ngaji Quran dan menjaga Qur'annya dia praktekkan, dia hafalkan, maka ditemani oleh malaikat yang merubah dan membimbing dia bersifat mulia dan mengajak dia berperilaku teladan dalam kehidupan. Qur'annya hadir. Jadi kalau sudah dekat dengan Quran, yang keluar ayat Pak, Bu. Bukan perilaku kita lagi, ayatnya keluar. Mau ngelihat kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan yang benar. Mau bicara yang gak bagus, la yafqahu minkum, ayatnya muncul. Urut gitu. Ya, belum hafal dibimbing. Malaikat bimbing. Ya, kan ada malaikat yang menemani kita, raqibun
Atid, ya, itu nanti membimbing, memberikan masukan pada jiwa takwa. Kalau nggak pernah dilatih dengan Quran, setan yang aktif, memprovokasi nafsu. Makanya Quran menyebutkan malaikat sejumlah 88 kali, setan disebutkan sebanyak 88 kali. Ya, kalau nggak percaya, ini bisikan normal tiap hari datang. Nanti menjelang adzan tuh. Begitu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah adzan. Gitu kan? Ya. Tapi setelah adzan selesai, la ilaha illallah, baru adzan belum qomat. Kan? Ini juga sama sekarang, malaikat bilang sabar ya, dengarkan, catat, baik nanti amalkan. Setan mulai, jam berapa sih mau selesai? Udah gerah nih, udah ini nih, kapan nih selesainya? Ya, bisa jadi, gak apa-apa, itu normal dalam kehidupan. Tapi intinya apa? Ini, kiramim barara. Nah, sampai sini selesai kita. Jadi kesimpulannya, semua yang terkait dengan Al-Quran akan membimbing dan merubah kita. Bahasa kerennya bertransformasi menuju perilaku dan nilai-nilai yang baik. 11 ayat di surah Abasa dari 1 sampai 11 memberikan bimbingan kepada kita tentang cara berinteraksi secara sosial dengan orang-orang lain yang hidup di sekitaran kita. Bagaimana kita bersikap yang sama baik kepada setiap golongan. Bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu dengan cara yang benar. Bagaimana kita bisa mengukur setiap materi perkataan sehingga bermanfaat untuk orang-orang yang hadir di sekitaran kita. Kalau semua itu bisa kita lakukan dengan keyakinan kita ingin mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan angkat derajat kita, akan membersihkan hati kita, dan merubah perilaku kita dengan sifat-sifat yang baik, sehingga hidupnya menjadi teladan, wafatnya akan dikenang. Itu kesimpulan pembahasan kita di kesempatan kali ini. Saya akan lakukan pendalaman barangkali 5-10 menit untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim Ustaz, dan salam juga untuk Anda. Semoga Allah memuliakan Anda lebih baik dari apa yang Anda sampaikan pada saya. Bolehkah saya mengajar Iqra dan Al-Quran di rumah, sedangkan background saya bukan pondok pesantren dan sekolah agama, hanya sekolah SD, SMP, SMA, dan juga saya tidak memiliki guru secara pribadi, hanya mengikuti kajian Ustadz Hadi Hidayat dan ustazah lainnya di YouTube ataupun secara langsung. Jazakallahu khair. Gini, syarat untuk mengajar Quran itu bukan lulus SD, SMP, SMA, atau yang S-nya sampai 6. Kan kita sekolah 6 kan? SD, S1, SMP, 2, SMA, 3, S1, S2, S3. Kan? Nah, syaratnya bukan itu. Syaratnya punya kapasitas dan kualifikasi untuk mengajar. Ya, sederhananya sudah memahami, mengerti apa yang akan diajarkan. Kata Imam Nawawi, wala yata'allamu illa mimman takammalat aw kamulat ahliyatuhu. Hendaklah seorang itu belajar kepada guru yang menguasai materinya. Kalau sudah menguasai materinya di qiraati atau di Iqra, kan? Atau di Al-Quran dasar-dasar untuk mengajar, silahkan mengajar. Ya, paling bagus nanti ada konfirmasi dari guru dulu supaya sebelum mengajar benar bacaan kita. Karena kemuliaan Quran itu diikat dengan talaqi. Ya, supaya benar yang diucapkan itu benar. Bagaimana kita bisa mengajar kalau belum diverifikasi apa yang kita baca itu benar? Maka kalau sudah belajar baca misalnya, coba kepada guru yang tahu, yang paham, cek dulu. Saya benar nggak bacanya? Ketika guru mengatakan udah bagus, udah baik, Anda ingin mengajarkan, nah itu istimewa, bagus. Jelas ya? Nah, kecuali belum mendapatkan itu sekadarnya dan ada tuntutan untuk mendapatkan ilmu dari Anda, maka boleh-boleh saja pada standar-standar yang Anda kuasai. Jelas? Ya. Kan kalau Iqra kayak qiraat ini kan masih dasar. Dakhala wa kharaja, itu kan mengucapkan hurufnya a fa ta, itu kan? Ya, a fa ta a, fa ta fa, lam dhamma u lu, apa lu. Nah. Mana jawab nanti kan, ba kaso i bi gitu, san sin kaso sin pata a sa, ya kan, a pata a jim pata a ja, gitu kan, do lam do ma u lu, bisa aja lu gitu. Ngaji itu harus menyenangkan ya, kan belum kita baca Quran baru baca kan. Kalau baru metode baca nggak dituntut paham, nikmati aja, kecuali sudah baca Qurannya baca yang betul.
Dulu kan waktu baca di SD juga begitu, nggak dituntut paham kan? Ini Budi, ini Ibu Budi, ini anak Budi, ini tetangga Budi. Kan kita nggak pernah dikasih tahu itu si Budi siapa, dari mana dia asalnya, ya kan? Nggak dituntut tahu kan? Yang penting kita bisa baca. Jangan terlalu serius Pak ngajar anak-anak itu, ya. Tapi mesti ada kesungguhan juga supaya benar adabnya. Kadang mendisiplinkan adab, ya. Dulu saya ngaji itu ada penggaris di samping, ada rotan, biasa aja. Ya, kena pukul, alhamdulillah. Ya, pulang ke rumah kenapa nak pukul? Salah, sini mama tambah. Kita nikmat aja biasa. Ya, jadi guru juga punya tanda. Ibu harus ada satu masa memang untuk menjewer, bukan sengaja pengen ngejewer, bukan. Satu kali akan ada tanda. Mana buktinya engkau pernah mendidik anakmu? Maka telinga di anak itu akan bicara, ya Allah, saya pernah dijewer oleh ibu ini supaya saya sholat. Konfirmasi. Jangan sampai anak baru disentuh sedikit sama sapu lidi di sekolah adalah lapor polisi. Pasti viral video ini nih. Ntar lagi. Ya. Sudah restoratif justice saja. Ngobrol-ngobrol damai. Kalau anak salah perbaiki. Jangan terlalu dibikin-bikin lah, ya. Apalagi sudah ngaku salah diminta sekian-sekian kan tidak tepat. Meninggal. Kita doakan baik semua ya, damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, apa hukumnya seorang muslim untuk menghafal Al-Quran? Mohon beri kami semangat lagi untuk menghafal Al-Quran. Semangat! Semangat! Menghafal Al-Quran, semangat! Ya. Jangan putus semangat. Ya, hukumnya pertama ada yang sifatnya fardu ain yang dibawa ke dalam ibadah mahdhah. Contoh Al-Fatihah wajib hukumnya sebab menentukan rukun dalam sholat. Ya, kan ada bagian dari Quran itu satu surahnya namanya Al-Fatihah. Dan itu rukun dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sholatnya tidak bernilai kalau orang nggak baca Al-Fatihah, kecuali nanti di belakang makmum. Ya, jadi makmum maksudnya, di belakang jadi makmum, depannya imam.